Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa beraktivitas kembali di masa pandemi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas sistem pendingin pada sepeda motor. Sebelum kita mempelajari tentang fungsi sistem pendingin, Bapak akan menjelaskan gambaran umum atau pengertian dari proses kerja dari sepeda motor yang memerlukan pembakaran atau menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam motor dirubah menjadi tenaga gerak, tetapi kenyataannya hanya sebagian dari panas tersebut yang dapat dimanfaatkan secara efektif menjadi tenaga. Panas yang diserap motor harus segera dibuang ke udara luar, sebab jika tidak, maka motor akan terlalu panas dan komponen motor akan menjadi cepat aus. Untuk itu, pada sepeda motor dilengkapi dengan sistem pendingin yang berfungsi untuk mencegah panas yang berlebihan. Jadi, fungsi pendinginan pada sepeda motor adalah untuk mencegah panas yang berlebih atau overheat. Pada motor bensin, kira-kira hanya 25% energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder yang dapat atau yang bisa dimanfaatkan secara efektif menjadi tenaga. Sisanya terbuang dalam beberapa bentuk seperti yang terlihat pada gambar atau diagram di bawah ini. Ini adalah gambar diagram panas. Diagram ini menggambarkan bahwa total energi yang terdapat dalam bahan bakar sejumlah 100% yang dapat menghasilkan energi atau efektif energi sekitar 25%. Yang 75% adalah merupakan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh panas atau yang ditimbulkan oleh mesin itu sendiri. Jadi, pada diagram panas bisa kita lihat, panas yang hilang bersama gas buang kira-kira 34%. Panas yang terbuang akibat proses pendinginan 32%. Dan panas yang terjadi akibat pemompaan oli atau pompa oli atau pumping loss ini sekitar 3%. Dan panas yang terjadi akibat gesekan-besekan yang terjadi di dalam mesin sebesar 6%. Jadi 75% ini adalah panas akibat gas buang, proses pendinginan, pemompaan, dan akibat gesekan. Sehingga kalau kita total dari semua ini 25% tambah 34% tambah 32% ditambah 3% dan ditambah 6%, ini totalnya adalah 100%. Jadi dalam 100% bahan bakar hanya bisa dimanfaatkan sebesar 25% menjadi tenaga yang efektif. Inilah yang harus ditingkatkan agar efektif kerja yang 25% ini menjadi lebih di atas 25% pada kendaraan. Nah, salah satunya adalah dengan cara apa? Mengurangi gesekan yang terjadi di dalam mesin. Secara garis besar, fungsi sistem pendingin pada sepeda motor adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengurangi panas motor. Panas yang dihasilkan oleh pembakaran, campuran udara dan bahan bakar dapat mencapai sekitar 2500 derajat Celcius. Panas ini cukup tinggi untuk dapat melelehkan logam atau komponen lain yang digunakan pada sepeda motor. Sehingga apabila motor tidak dilengkapi dengan sistem pendingin tersebut, dapat merusak komponen motor. Selanjutnya, nomor 2. Untuk mempertahankan agar temperatur motor
selalu pada temperatur kerja yang efisien pada berbagai macam kondisi. Umumnya, temperatur kerja motor berkisar antara 82 sampai 99 derajat Celcius. Pada saat komponen motor mencapai temperatur tersebut, maka komponen akan memuai, sehingga celah atau clearance pada masing-masing komponen menjadi tepat. Di samping itu pula, kerja motor menjadi maksimum dan emisi gas buang yang dihasilkan menjadi minimum. Jadi, agar komponen mesin dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka temperatur kerja mesin harus dijaga di antara temperatur 82 sampai 99 derajat Celcius. Disinilah fungsi dari pendinginan yang berikutnya. Yang ketiga, untuk mempercepat motor mencapai kerja dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keausan yang berlebihan. Dan juga jika kerja motor kurang baik, maka emisi gas buang yang dihasilkan berlebih. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat motor bekerja pada temperatur yang dingin, maka campuran bahan bakar dengan udara yang masuk ke dalam silinder tidak sesuai dengan campuran, yang dapat menghasilkan kerja motor efektif. Temperatur dinding silinder yang dingin mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna, sehingga gas buang banyak mengandung emisi yang merugikan manusia. Gas buang ini dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak efektif, sehingga ada campuran bahan bakar yang belum terbakar. Oleh karena itu, pada saat motor hidup, temperatur kerja harus segera dicapai agar kerja mesin menjadi lebih optimal. Berikutnya, macam-macam sistem pendingin mesin sepeda motor. Macam sistem pendinginan yang biasa digunakan pada motor terdiri dari dua macam, yaitu sistem berpendingin udara. Sistem pendingin ini menggunakan aliran udara atau menggunakan sirip pendingin sebagai media pendingin dan dibantu dengan kipas. Jadi ada beberapa kendaraan yang menggunakan kipas atau fan sebagai media pendinginan di dalam mesin itu sendiri, atau menggunakan aliran udara sebagai media pendingin. Yang kedua, sistem pendingin air menggunakan media cairan pendingin dan sirip pada tabung pendingin radiator sebagai media pendinginan dan aliran udara yang dihembuskan. Jadi, pada sistem pendinginan dengan menggunakan radiator, panas didinginkan oleh air yang didinginkan oleh kipas pendingin. Demikianlah paparan materi kita kali ini untuk sistem pendingin mesin. Seperti biasa, buat rangkuman atau resume dari hasil materi kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jaga jarak, hindari kerumunan.